Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi di Weekend with Jesus edisi 11 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49 mengenai pohon dan buahnya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, dalam Injil ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Contohnya, kalau kita melihat, oh ini ada pohon mangga, ada pohon, ada buahnya mangga gitu ya, maka kita tahu, oh ini pohon mangga. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak ada pohon mangga buahnya itu semangka, itu nggak ada. Ya. Jadi pohon yang baik itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita ini bisa menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang baik ini berbicara mengenai hati yang baik. Hati yang baik itu dilihat orang atau tidak, dia akan tetap melakukan perbuatan baik. Itu sama seperti pohon tadi. Dilihat orang atau tidak, pohon mangga itu akan tetap menghasilkan buah mangga. Maka di dalam perikop ini, Yesus mengajarkan pada kita bagaimana caranya supaya kita ini dapat berbuah baik. Yang pertama, di sini dikatakan jelas sekali bahwa Yesus mengatakan lakukan firman. Nah, untuk melakukan, maka langkah awal yang perlu kita ketahui bahwa mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Karena tidak mungkin seseorang itu dapat melakukan firman Tuhan kalau ia tidak mengerti ini firman Tuhan atau bukan. Tidak mungkin orang tahu ini pohon mangga kalau orang tidak tahu bedanya mangga dan semangka. Jadi yang pertama-tama kita perlu tahu bahwa oh ini firman Tuhan. Kita perlu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu kenal dulu mana firman Tuhan, mana tidak. Yang kedua, untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Nah, menggali dalam tidak dikatakan menggali sebisanya, menggali semampunya, tetapi menggali dalam artinya itu diperlukan satu perhitungan, satu usaha keras, satu perjuangan untuk melakukan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, pada waktu kita menggali dalam itu, kita perlu membaca firman itu berulang-ulang, meresapkannya, kemudian melakukan dari hati yang terdalam, meskipun tidak ada orang yang melihat. Buah tetap berbuah, meskipun tidak ada orang yang melihat. Yang ketiga, kalau Anda perhatikan, meletakkan dasar di atas batu penjuru, yaitu Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan, mari kita mau letakkan itu di atas dasar Kristus. Santo Paulus dari bacaan pertama hari ini juga, dia mengatakan apa? Dulu aku ini orang yang berdosa dulu, tapi karena kasih Allah, kasih Tuhan Yesus begitu sabar, maka Paulus ini mengalami apa? Mengalami penyelamatan, merasakan bagaimana Allah itu mengasihi, merasakan bagaimana Tuhan itu bukan hanya ngomong mengasihi, tetapi ia juga melakukan terhadap dirinya, terhadap Santo Paulus. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, melakukan firman Tuhan, lakukanlah di dalam dasar Kristus. Yesus yang tersalib itu adalah kekuatan bagi Anda dan saya untuk melakukan firman-Nya. Kita tahu bahwa di atas kayu salib Yesus memberikan teladan bagi kita. Dia katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus memberikan teladan bagi Anda dan saya, Paulus juga demikian, maka mari kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Lakukan itu dengan hati yang terdalam, meskipun tidak dilihat orang, tetap kita lakukan. Dan pada waktu kita lakukan itu dengan kekuatan Kristus dan bersama dengan Kristus. Saya, Ferry, pengajar Sentra Evangelisasi Pribadi Surabaya, kita berjumpa lagi
di dalam Weekend with Jesus minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.